Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar yang kita pelajari mudah untuk difahami dan diamalkan di kehidupan berikutnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai selesai. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan membahas TWK berapa? TWK 4. Ya, jadi disiapkan seperti biasa kertasnya, bukunya, untuk kita membuat sama-sama mind mapping kita masing-masing, untuk sama-sama kita belajar materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Jelas. Selalu kita memulai Bhinneka Tunggal Ika, pertama-tama kita mulai dari jelas definisinya apa. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Kitab Suta Soma. Yes, kitab Sati Soma berarti bahasa Sanskerta. Sanskerta. Ini oleh Empu Tantular. Yes, Empu Tantular. Yang artinya adalah Tidak terpengaruh. Berbeda-beda tujuan. Ingat. ada yang tahu apa arti dari nama Empu Tantular? Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh atau pembawa pengaruh baik. Ingat ya. Tular ya, ingat ini. Tular. Tular menular. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya berbeda-beda itu yang mana? Maksudnya berbeda-beda itu Agama. konteks berbeda dalam Indonesia. Yang kalian tahu apa? Ada agama, suku, ras, budaya, bahasa daerah, adat, dan lain-lain. Oke. Perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan adat ini itulah yang disebut dengan kemajmukan atau pluralistik. Jadi, untuk menyatukan ini, pluralistik ini, perlu apa? Perlu apa? Pemersatu. Perlu pemersatu. Makanya dibuatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini. Bhinneka Tunggal Ika erat kaitannya dengan Pancasila, sila keberapa? 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Persatuan. Oke. Udah deh. Ketika agama, suku, ras, budaya, adat, dan semua jenis pluralistik atau kemajmukan yang ada di Indonesia,
itu bisa bersatu padu, bisa menjadi kekuatan apabila pengamalan nilai Pancasila, pengamalan terhadap Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan secara maksimal. Oke, berarti implementasinya berat kaitannya dengan ini. Menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Intisari dari Bhinneka Tunggal Ika ini apa? Intisarinya itu beda, satu. namun harus Tetap satu. satu. Boleh nggak, Kak, saya buat pengertian sendiri tentang Bhinneka Tunggal Ika? Boleh, selama tidak keluar dari ini. Beda dan tetap. Misalnya kalian mau mendefinisikan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keberagaman yang terkumpul dalam suatu wilayah untuk mencapai satu kesatuan. Boleh. Seperti itu. Boleh kalian definisikan sendiri selama tidak keluar dari konteks Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke. Selanjutnya untuk definisi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Lanjut aja dulu, Kak. Oke. Kita lanjut ke sejarahnya. Oke. Yang mengusulkan, Muhammad Yamin. ya, Bhinneka Tunggal ini adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Bhinneka Tunggal Ika ini tersemat di lambang negara pada bagian Ah, pita yang dicengkram oleh cakar Garuda. Oke. Ya. Jadi waktu itu diusulkan oleh Muhammad Yamin perlu kristalisasi lagi. Bukan semata-mata diajukan lalu langsung diterima, perlu dipelajari lagi, dikristalisasi lagi. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini loh, ada di sini loh. Dari keberagaman ini, kalian tahu nggak ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? 34. 34 provinsi. 34 provinsi, berapa agama? 5. 6. Dan 6 sekarang. agama. 6 agama. Ada berapa suku? Ratusan. Beribu-ribu suku. Ada beribu-ribu ras, ada beratus-ratus budaya, adat, dan sebagainya. Pluralistik ini, seandainya kita jadikan kekuatan, berarti dengan cara Disatukan. disatukan. Pemanfaatan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika ini bisa menjadi kekuatan. Bisa juga menjadi kelemahan. Ketika apa? Ketika Ketika apa? berarti lagi bersama lagi. Ketika Bhinneka Tunggal Ika ini luntur akibat Perpecahan. yes, perpecahan itu disebabkan oleh apa? Yang pertama ada yang namanya etnosentrisme. Kemudian yang menyebabkan perpecahan biasanya kalian Bhinneka Tunggal Ika itu kan menjunjung tinggi nilai agama, suku, ras, budaya. Misalnya tarian adat Bali ada namanya tari kecak. Ya. Seiring datangnya turis, seiring datangnya para pelancong yang datang ke sana, mulai membawa budaya barat. Itu apa namanya? Globalisasi, modernisasi.
Saya pemuda Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu bunyi apa? Ya, sekarang kalian sering lihat nggak di berita atau di televisi, kebanyakan anak-anak kecil di luar sana ditanamkan dengan bahasa Inggris terus-menerus. Inggris, sampai ada orang anak asli Indonesia yang besarnya tidak bisa berbahasa Inggris. Tidak bisa berbahasa Indonesia karena sekolahnya di sekolah internasional. Kira-kira itu bisa nggak melunturkan ini kebinekaan ini? Sangat bisa. Itu Sangat bisa, Kak. itu ya. Jadi harus dibendung etnosisme dan sebagainya. Kemudian kalau kalian punya suku, punya ras, budaya, kemudian kalian berpendapat bahwa kalian, suku kalian, ras kalian yang terbaik, pendapat kalian yang terbaik, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, itu namanya apa? Primodalisme, chauvinisme. Boleh. Egoisme, chauvinisme, itu adalah musuh-musuh Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah dibangun sejak zaman Jemputan Tular. Ada di zaman apa? Majapahit. Majapahit. Ya. Itu yang sudah dibangun dari sejak lama, tiba-tiba datang modernisasi, etnosentrisme, chauvinisme, kemudian egoisme, globalisasi merajalela dan sebagainya. Lunturlah Bhinneka Tunggal Ika ini. Caranya dengan apa? Mengamalkan nilai-nilai persatuan, menggunakan produk-produk lokal, kemudian belajar tari tradisional, memajukan budaya-budaya Indonesia, mengakui persamaan derajat, kemudian menghargai agama lain, toleransi antar umat beragama, gitu loh. Kita ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang plural. Seharusnya saling menghargai, tapi selalu aja rame, ada kasus SARA, ada kasus penistaan dan sebagainya. Itulah yang akan membuat lunturnya kebinekaan yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Jadi jangan sampai nilai-nilai yang sudah ini rusak oleh ini. Ada senjata-senjata tradisional yang kalian tahu, coba senjata-senjata tradisional itu apa saja? Ada rencong, keris, celurit, bujang, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari kebinekaan itu. Ya, jaga. Orang dulu misalnya motongnya pakai pisau terus menerus, boleh menggunakan blender, boleh menggunakan apa gitu loh. Tapi jangan sampai menghilangkan, gitu loh. Jangan sampai dihilangkan kebinekaan ini. Karena dulu salah satu pengaruh penjajahan di Indonesia itu ya ini, kebinekaan ini. Dari pulau-pulau ke pulau, berbeda suku, agama, ras, menarik, kekayaan alamnya melimpah dan sebagainya. Itu yang membuat penjajah juga tertarik. Nah, jadinya kalau pemanfaatan keberagaman ini terus dilakukan, Bhinneka Tunggal Ika ini terus bisa menjadi kekuatan. Seperti itu. Dalam 30 provinsi yang kalian tahu, ya, provinsi terbesar Kakak mau ikut? Mana? Aja mau ikut. Belajar. Gak usah juga belajar. Pulau Jawa itu ada berapa provinsi? Berapa? Ada 6 provinsi. Nanti kalian search, ya. Coba di-mute dulu yang ada suara ininya, ada suaranya, di-mute dulu ya, biar nggak dengar. Oke, thank you.
Ya, kira ini teman-teman semua. Bhinneka Tunggal Ika ini diangkat dari apa? Diangkat dari apa? Dari unsur-unsur yang melekat di masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi semuanya berawal dari masyarakat itu sendiri, bentuknya seperti apa gitu. Jadi kalau sampai Bhinneka Tunggal Ika ini dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi alat pemersatu. Ini alat pemersatu bangsa. Itu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan negara. Itu perlu diresmikan atau perlu dasar hukum atau tidak? Perlu ya. Ya. Dasar hukumnya ada di Peraturan Pemerintah 66/1957. Ini penetapannya. Kemudian diundangkan 1951. Setelah diusulkan perlu dikaji lagi, tidak langsung disahkan dan sebagainya, perlu kristalisasi dan sebagainya. Itu terkait Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kira-kira apa lagi yang kalian mau ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika? Boleh dihidupkan speakernya. Dari sini, apa yang kira-kira perlu kalian ketahui? Implementasinya sudah, sejarahnya sudah, definisinya sudah, kemudian unsur-unsurnya sudah, kelemahannya sudah, kelebihannya sudah. Kira-kira apa lagi? Kapan Muhammad Yamin mengusulkan semboyan itu, Kak? Ya, kapan Muhammad Yamin mengusulkan semboyan itu? Ya, intinya ini diundangkan pada tahun 1951. Muhammad Yamin mengkaji dulu Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya. Dikaji dulu Bhinneka Tunggal Ika ini sama Muhammad Yamin. Ya. Kurang lebih sekitar kristalisasinya itu 4 tahun periode. Dari 1943 kalau tidak salah sampai ujung kemerdekaan. Seperti itu. Jadi perlu kristalisasi lagi, dikaji oleh ahli-ahli. Ada namanya Profesor Haken. Ini juga ikut mengkaji Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol atau semboyan negara. Gitu. Kalian tulis di mind mapping kalian seperti tadi. Misalnya kalian mau menambahkan Muhammad Yamin kapan, gitu. Hari apa, tanggal berapa, di mana dan sebagainya. Kalian tinggal tambahkan di mind mapping kalian. Makanya saya suruh setiap mulai pertemuan itu siapkan kertas kalian. Mind mapping yang ada di sini tidak harus bentuknya percis seperti yang kalian buat. Jadi kalian bisa tambahkan panahnya, kalian bisa arahkan kemana dan sebagainya. Sehingga pemikiran kalian tertuang di sana. Jadi gampang kalian mengingat, gampang kalian memahami karena itu hasil karya kalian sendiri. Seperti itu. Sekarang saya minta siapkan soalnya. Siapkan paket soalnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya.
Nanti bisa minta foto hand mapping-nya Pak, supaya soalnya di video agak enggak Oke, jelas. nanti ya. Tapi sekali lagi ingat ya, kalian membuat mind mapping itu bisa kalian tambahkan, bisa kalian kurangi dan sebagainya. Jangan terpatok, ya. Kalau kalian menemukan sesuatu dengan sendirinya itu lebih ketanam gitu loh, lebih tertanam di otak kalian, mudah kalian pahami dan sebagainya. Nanti, tapi ini akan dikirim seperti biasa nanti. Sekarang siapkan dulu semua soal kalian. Oke? Sudah? Kak, boleh nanya? Bhinneka Tunggal Ika. Ya? Bentar. Kak, izin sholat. Oke, siap. Apa tadi? Siapkan ya. Siapkan tes kalian mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang setel musik? Tolong di-mute. Kak, boleh nanya nggak? Ya, apa? Prof Haken itu siapa? Maka dia bisa dapat mengikuti perumusan Bhinneka Tunggal Ika. Profesor akan itu apa? Haken, kenapa dia bisa ikut merumuskan Bhinneka Tunggal Ika? Oh, ingat, bukan merumuskan. Ingat, bukan merumuskan, tapi mengkristalisasi, ikut mempelajari, ya. Ikut mempelajari. Ya. Bukan Ya, ya. merumuskan, dia juga berperan di sana, ya. Tapi tetap ingat, tapi tetap yang mengusulkan Muhammad Yamin. Oke, jangan terkecoh, itu cuma pengetahuan-pengetahuan saja. Ya. Oh, oke, oke. Oke. Silakan, udah siap soalnya deh, teman-teman? Belum, Kak. Oke, saya berikan waktu seperti biasa ya, menjawab sampai 15 menit saja. Oke. 15 menit saja. Kemudian nanti kita bahas soal bersama. Jawab sesuai kemampuan, ingat ya. Jawab sesuai kemampuan kalian. Oke. Silakan. Selamat mengerjakan soal.
Wih, wih. Halo, halo. Pakai dalam apa? Sekarang disuruh ngapain nggak? Halo. Kerjakan soal. Oh, oke. Kerjain soal. Oke.
Makasih. Oke. Ayo kamu.
Bo. Bo. Oke, semuanya waktunya sudah habis. Sekarang kita akan membahas bersama soal tes wawasan kebangsaan materi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, semuanya sudah ya. Yang pertama, semuanya on-kan dulu speakernya. Ya, Oke. Kak. Arti kalimat Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah. Secara harfiah. C. Satu. Oke, harfiah itu maksudnya apa? Secara harfiah itu maksudnya apa? Bahasa. Yes, oke. Nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika diundangkan sebagai semboyan negara Indonesia pada tahun 1951. 51. mana dia? Itu di kiri bawah. Itu di kiri bawah. Oke. Oke. Kemudian nomor 3, Indonesia sebagai negara kepulauan. Pulau yang berada di paling selatan adalah Rote. Rote. kenapa bisa rote? Karena letaknya di selatan. Ada lagunya ya enggak? Memang sudah begitu. Ada lagunya enggak? Ada enggak? Sampai. Oke. Betul. Itu lagunya sponsor Indomie. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote. Kemudian disebutkan ciri-cirinya berjejer pulau-pulau. Oke. Nomor 4. Keanekaragaman budaya di Indonesia salah satunya rencong merupakan senjata tradisional dari Aceh. Aceh. bentuk rencong ada yang tahu kayak gimana? Runcing. Ada yang ngerti rencongnya? Nggak tahu. Mana orang Aceh? Oke. Nomor 4 adalah A, Aceh. Nomor 5, berikut ini yang bukan termasuk nama-nama suku di daerah Sulawesi Selatan. Suku di Sulawesi Selatan. Mandar. Buton. Yang bukan Buton. adalah Buton.
Buton. Oke. Jadi ingat ya, ini membahas tentang agama, suku, ras, budaya, adat, dan lain-lain. Jadi kalian perdalam lagi pengetahuannya, jangan berhenti sampai di sana. Nanti misalnya kalian sudah benar nih, jawabannya buton. Kok bisa buton? Kenapa bukan Mandar? Kenapa bukan Toraja? Kenapa bukan Bugis? Kenapa bukan Bone dan sebagainya? Nanti kalian juga tahu buton itu kayak apa, tradisinya kayak gimana, budayanya kayak gimana dan sebagainya. Oke, nomor 6. Berikut ini yang termasuk fauna Indonesia bagian barat adalah Sulawesi. Cendrawasih bagian Timur. barat. Anoa. Bagian barat. Anoa. Tapir. Anoa. Bagian barat. Orang hutan. Siapa orang hutan itu? Kamu. Maksudnya siapa yang jawab orang hutan? Orang Saya. hutan. Saya. Nah, itulah kalau cendrawasih itu adanya di mana? Timur. Kalau kalian sering nonton stand up komedi, sering dibahas sama stand up komedian di sana yang dari timur, Abdur, Ari Keriting. Itu katanya sering main-main sama burung cendrawasih gitu. Ya, orang hutan itu jadinya ya, kalian dengar nih. Orang hutan itu adanya di barat. Komodo adanya di Komodo di timur. Timur. NTT. Oke, Pulau Komodo itu adalah salah satu warisan UNESCO loh kalau kalian tahu. Oke. Iya. Nah, nomor 7. Jumlah provinsi di Indonesia hingga saat ini 34. 24. sudah ada ya. Saya hapus dulu. Saya tutup aja. Provinsi termuda di Indonesia saat ini adalah Kalimantan Utara. Oh, kalau kalian tahu Kalimantan Utara itu diresmikan tanggal berapa? 2004. Tahun 2012. 2012. 2012. ya tanggal 25 Oktober 2012 Kalimantan Utara itu diresmikan. Ya. Jadi masih muda sebagai provinsi. Kalau provinsi Banten itu enggak ada. Provinsi Banten ada. Ya dah. Oke. Dengar dulu. Nomor 9. Jumlah provinsi di Pulau Jawa. 6. 6. Ada apa aja? Jatim. Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Banten. DKI. Jogja. DIY. Oke. Itu yang 6. Oke. Pulau Bali termasuk ya? Kenapa? Bali termasuk enggak katanya? Apa aja tadi yang termasuk, Kak? Bali. Banten. Kok Bali? Banten, DKI Jakarta, DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke. Nomor kalau di Sumatera Utara, kalau di Pulau Sumatera ada berapa provinsi? 4. Ih, Banyak. banyak. Berapa? 10. Kalian nanti searching ya. 10 itu apa aja? Salah satunya Gorontalo dan sebagainya. Palembang. Ya, Palembang. Aceh. Good. Lalu, Lampung. oke, selanjutnya nomor 10. D. Yang Soal yang DD. sudah dibahas nih. Oh iya. Nomor 10 sudah dibahas. Tapi ada Kekeliruan nggak? ada kekeliruan. Bagus. Kekeliruannya di mana? Kekeliruan Di pengetikan. 114 berbujur timur. Harusnya. Oke, Harusnya pintar. 141. Oke. Kalau keliru kenapa kalian jawab Mendekati. Tapi jawaban lain. Jawabannya karena Mendekati. yang Karena paling mendekati. Oke.
Oke, nggak mungkin kan? Itu lihat ada BT, LS, yang lainnya LU, itu dan sebagainya. Nomor 11, Indonesia secara geografis terletak di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Hindia Pasifik. dan Hindia Pasifik. Asia, Australia, dan Hindia Pasifik. Good. Oke. Ingat ya. D, nomor 11. Nomor 20, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak perairan, memiliki Selat Karimata yang menghubungkan pulau titik-titik dan pulau titik-titik. Kalimantan dan Sumatera. Sumatera Kalimantan. Karimata. Kalimantan Sulawesi. Kalimantan Sulawesi. Karimata. Yang paling mendekati kata Karimata adalah Jawa Bali. Kalimantan Sumatera. Sumatera. Kalimantan. Karimata. Lihat dong itu Sumatera, Kalimantan. Oke. Itu ya. C. Nomor 12. Kemudian nomor 13. Di Indonesia dikenal dengan adanya sistem kekerabatan. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah Minangkabau. kelihatan nggak di sini? Kelihatan. Iya, Kak. Ada yang tahu matrilineal itu apa? Keturunan dari ibu. Turunan dari ayah ibu. Betul, keturunan ibu, kekerabatan ibu. Lebih tepatnya kekerabatan wanita lah, pihak wanita gitu. Oke, turunan dari ibu. Nah, kalau kalian sudah tahu matrilineal itu berarti jawabannya adalah Minangkabau. Minangkabau. yang ngomongnya kayak gimana itu? Minangkabau. Minangkabau. Ambu, udah gitu ya. Minangkabau. Ya, jawabannya matrilineal. Ingat. Matrilineal, kekerabatan, keturunan dari wanita, dari ibu. Kemudian lagu berjudul Kicil-Kicil dan Ayo Mama. Itu berasal dari mana? Jakarta, Maluku. Dari Jakarta, Maluku. Jakarta, Maluku. Kicir-kicir, Ayo Mama. Oke, good. Ayo Mama itu dari Maluku. Kicir-kicir Kalau ayo dari Bapak? Jakarta. Ayo Bapak mungkin Papua. Iya itu begitu ya. Kadang-kadang ya anak-anak ini ya. Iya. Anak-anak lagi. Anak-anak. Oke. Nomor 15. Lagu berjulur dari ini kan udah ada nih. Dari Sabang sampai Merauke, syairnya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Kepulauan. B. liriknya di sana apa? Berkejar pulau-pulau. Sambung menyambung. Kamu kok gitu? Aduh. Oke. Ya, dari Sabang sampai Merauke, ingat itu adalah menunjukkan negara kepulauan. Good. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. 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 Kalau gitu saya tambah pertanyaannya. Majapahit ini abad ke 16. jawab. 14. 14. Kalau bukan 16. 15. 14. Yes, 14. Oke, 14. Selanjutnya, makna Sumpah Pemuda 28 Oktober memiliki keterkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu A. Mewujudkan persatuan Indonesia. Betul. ingat ya, ujung-ujungnya persatuan. Sila ketiga. Itu dia. Ya. Jawabannya A, 17A. Kemudian kemajemukan bangsa Indonesia secara horizontal terlihat pada aspek C. Oke. Horizontal itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Ke kanan. Kiri ke Kiri kanan. kanan. Kanan kiri. Datar. Ya.
Look at this ini. Oke. Ya. Betul. Nomor 18 C. Kemudian hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila. Ayo. A. C. 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 A. Hubungannya. Oke, yang jawab C dulu. Alasannya apa? Yang jawab C. Yang jawab C. Tadi kan sudah ada yang sebut C. Aku jawab A. Ayo. Kalau C benar gimana? Ayo. Cepet tahu Ayo, tanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Jangan saling. Oke. Yang menjawab C kurang tepat. Yo, masa Bhinneka Tunggal Ika menguatkan Pancasila? Emangnya istrinya apa? Ya bukan. Pancasila itu lahir dari unsur-unsur yang melekat juga di masyarakat Indonesia. Nah, setelah Pancasila, barulah Bhinneka Tunggal Ika, gitu loh. Jangan ditaruh. Berarti jawaban yang benar adalah A. Pancasila menjadi dasar falsafah hidup bangsa. Indonesia yang majemuk. Majemuk sama plural itu beda enggak? Sama. Oke, good. 20 keterkaitan Bhinneka Tunggal Ika dengan undang-undang. Ayo dibuka aplikasinya. Pasal 29 ayat 2 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman agama. keanekaragaman agama. B. Kalau sudah B, saya tambah pertanyaannya. Coba bacakan bunyi dari pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pintar. Oke, saya kasih contoh konkret. Saya adalah seorang Muslim. Ketika saya berjalan di suatu negara yang mayoritasnya Kristen, ada satu musola. Di sana sudah disediakan tempat ibadah dan sebagainya. Kemudian saya melakukan sholat tanpa ada yang mengganggu saya. Itu contoh apa? Toleransi. Saling menghargai. Contoh toleransi antar umat beragama. Yes. Lawannya dari toleransi, misalnya, ya, ya deh. Aplikasi. Aplikasinya, ayo teman-teman yang udah download kasih tahu. Ada dari kemarin. Udah gitu. Hah? Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau di grup bahasnya itu ya, jangan bahas yang lain, makanya bahas dari awal. Pancasila. Ada yang mulai Maaf baru gabung Kak. Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti di sana lengkap, ada pembukaan, ada butir-butir pengamalan Pancasila dan sebagainya. Oke? Oke. Berarti kalau ada orang yang merusak tempat ibadah orang lain, itu tindakan apa namanya? Kriminal. Kriminalisasi. Kriminal. Intoleransi. Boleh. Kriminal. Bukan, maksudnya bukan boleh seperti itu. Boleh diartikan sebagai bentuk intoleransi. Tindakannya berbentuk kriminal. Berarti melanggar pasal 29 ayat 2. Oke, 21. Rebab adalah salah satu alat musik tradisional dari Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dimainkan dengan cara Digesek. digesek. Oke, benar. Kalian tahu nggak bentuknya kayak gimana? Nggak tahu. Ini ya, ini lihat. Bulat, kayak biola tapi kayak ukulele gitu zaman dulu. Tapi digesek. Bulat loh, kayak ukuran batok kelapa gitu. Buang apa tuh? Itu digesek. Makanya kalian kalau cukup tahu sampai digesek,
tiba-tiba nanti lihat orang main gituan, oh biola. Oh, apa tuh? Ya, ingat ya, itu rebab digesek. Tapi udah modernisasi, kalian udah jarang banget nemuin orang pakai rebab. Ya. Nomor 22, suku Asmat ialah suku yang berasal Aceh. dari Aceh. Papua. Asmat. Papua. Hitam kulit, keriting rambut. Siapa Aceh? Papua. Asmat itu dari Papua. Oke. Nomor 23. Pulau Indonesia yang menjadi salah satu situs warisan UNESCO. Pulau Komodo. Oke, Flores. Oke. 24. Kodomo. Tokoh yang mengusulkan. Muhammad Yamin. Muhammad Pancasila Yamin. itu siapa? Muhammad Yamin. Betul. Oke. Nomor 25. Bali. Tarik Bali. Yang dari Bali masa nggak tahu jawab? Beli nih. Ini Bali tarik kecak. Ya, oke. Kemudian batas terluar wilayah negara kesatuan Republik Pulau Indonesia Rote. yang berada di utara. Pulau Rote. Rote. Pulau. Miangas. Oke. Karena tadi selatan kalian udah nyanyiin dari Miangas sampai Pulau Rote. Rote. Oke, berarti jawaban nomor 26 adalah Miangas. Nomor 27. Dasar hukum ditetapnya Garuda Pancasila sebagai lambang negara. 66. PP 66 1951. 1957 itu. Itu opsi apa? A, B, C atau D? C. Oke, C ya. Kemudian 28. Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki keberaneka-ragaman budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dihormati sebab bangsa Indonesia merasa dirinya Tidak dapat dipisah. ya, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Harusnya. Mungkin jodoh, Kak. Harusnya seperti itu ya. 28. 29. 28E ya. 29 contoh kejadian masyarakat yang mengancam semangat Bhinneka Tunggal Ika. B. Oke, kok bisa? Intoleransi, Kak. Iya, tidak menghargai, tidak memberikan kebebasan beragama, beribadah menurut agama dan keyakinannya. C gimana Kak? C, ikut serta dalam kompetisi sepak bola. Kan biasanya ada tawuran gitu. Gimana sih? Mengancam semangat Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya tawuran supporternya gitu. Ya, Ya, Oke. Tapi kan ini ikut serta, tidak ada kata tawuran. oh iya. Meskipun ya biasanya tawuran. Iyalah. Yang dukung Persija. 30. Oke, The Jackmania. Oke, ayo. Lanjut dulu, nanti bahas bola. 30. Yang memiliki kekayaan kuliner. Budak ini. D. Jogja. Budak di Yogyakarta itu di Jalan Malioboro itu sejalan Malioboro itu budak semua. Budak semua. Ya. Kedengar, Ada Pak. 31. Karena keragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk A. B. Menciptakan Kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur. ya diarahkan untuk menciptakan kerukunan hidup umat manusia itu, masyarakat itu agar menjadi adil dan makmur. 31 is B. 32 toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Contohnya berarti D. Menghargai Kenapa itu? aktivitas Tempat antar umat. beribadah bagi semua umat dan umat berdekatan. Itu toleransi atau enggak? Enggak Enggak. juga. Enggak. Tentu ya, walaupun berdekatan Tentu. kan belum tentu. Jadi
walaupun berjauhan yang penting menghargai aktivitas antar umat Bersama agama. nyepi, ya jangan diganggu. Kalau ada yang lagi Jumatan, jangan diganggu. Kalau ada yang lagi barengsayan, jangan diganggu dan sebagainya. Oke. 33. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau rawan menimbulkan perpecahan karena B. B. Ntar tensi. siapa yang jawab E? Ayo. B. Ada tanggung jawab Siapa lah. yang jawab A? B. Oke, yang jawab B. Kenapa? Ayo, alasannya apa? Karena Karena jauh kak. LDR susah kak. LDR-an susah. Kan ada handphone bisa jauh. Siap. Kan mungkin pulaunya terpencil, bukan kayak Pulau Bali. Betul. Grup ya. Iya. Oke. Tolong. Halo semuanya. Halo. Halo. Kayaknya. Mohon maaf lahir dan batin ya, kakak ditelan koneksi tadi. Sabar kak. Lampunya padam ya kak. Sorry. Kita sampai nomor berapa tadi? yang mana nih Selesai. videonya? Halo, tes 2 tes 2. Nomor 33. 33. Ya, adanya jarak pemisah antar masyarakat yang beda pulau. Itu jawaban untuk nomor 33 ya. Kemudian Apa jawabannya nih, Kak? normal ya, sudah normal ya ini, teman-teman. 33 tadi apa kak? Sudah normal ini, bukan sudah normal. Suaranya Sudah. Gambarnya juga jelas Kak, bagus. Sudah, Kak. Sudah. Coba kayak gitu terus dari kemarin. Gambarnya jelas Kak. Tumben yang gambarnya jelek. jelas. Memang saya lagi jelek. Oke. Bukan maksudnya gambar di papan tulisnya Kak. Papan tulisnya. Nah, nanti diobrolin di grup ya. Oke, kita lanjut dulu. Tumben kayak gitu ya Kak. Oke. Gambarnya kalau 33. bisa. 33. Oke. 33. Benar. 33. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau rawan menimbulkan perpecahan karena adanya jarak pemisah antar masyarakat yang beda pulau. Aku benar. Maksudnya kalau sudah beda pulau, biasanya sudah beda budaya, beda suku, beda ras, beda bahasa. Ditakutkan apa? Karena kita tidak tahu pulau itu memiliki budaya seperti ini dan sebagainya. Ditakutkannya ini muncul etnosentrisme, muncul egoisme, chauvinisme dan sebagainya. Tiba-tiba kita datang, orang budayanya di sana misalnya tidak boleh ini, tiba-tiba kita datang melanggar budaya mereka, gitu loh. Budaya Palembang pempek. Itu kuliner. Mohon maaf ya, itu kuliner ya. 34. Igo 2000 woy. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri karena C. Keberagaman. C. yes, itu tadi ya. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi daya tarik bangsa lain, bangsa luar. Ya, ketika pemanfaatannya dikelola dan baik, kemudian diamalkan sejalan dengan Pancasila, terutama sila ketiga dan sila-sila selanjutnya, dan menghindari hal-hal ini yang membuat dia luntur. Nah, seperti itu. Nomor 35. Persatuan. Yang sejalan, C. Anak Satuan. kira-kira kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sejalan apa enggak? Tidak bang. Kurang. Sejalan kan? Tapi sejalan kan? Tapi kurang tepat. Betul. Indonesia. Sejalan tapi kurang tepat. Yang lebih tepat itu persatuan. Di mana tempat sejalannya? Ketika musyawarah mufakat, kita tidak boleh mengedepankan yang namanya Egoisme. Kepentingan sendiri. jadi permusyawaratan perwakilan itu kan biasanya kita rapat dengan teman-teman kumpul bermusyawarah dari berbagai macam background. Tidak boleh kita pisahkan, kamu yang dari Kalimantan duduk pojok kiri, kamu pojok kanan. Jadi itu kan tidak pemisahan dan sebagainya. Sejalan, tapi yang lebih tepat, paling tepat identik adalah persatuan Indonesia. Nomor 36, kondisi bangsa Indonesia.
yang pernah mengalami penjajahan memicu timbulnya persatuan atas dasar Nasib. oke, perasaan nasib sepenanggungan, sama-sama ingin merdeka, sama-sama berjuang dan sebagainya. Nomor 37, Kujang. Oke, Kujang ini dari mana? Jawa Barat, Bandung. Ada bela diri apa namanya juga? Ada namanya Golok. Apa? silat kujang. Itu senjatanya kujang. Ada ya. Kujang itu berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat. 38. Masyarakat Indonesia ditujukan nomor. Oh, kalian nomor 38. Keberagaman masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. 3 dan 4. 3 dan 4. Oh, jadi kalian tidak percaya takdir Tuhan yang Maha Esa ya? 2 dan 4. 2 dan 3, 2 dan 3. Aku percaya tadi Tuhan. Takut ya kalian ya. Jawaban yang benar 3 dan 4 ya. Maksudnya kita harus mengakui takdir Tuhan. Ya. Yang lebih tepat, insya Allah Tuhan ngerti kok kita lagi jawab soal gitu loh. Iya. Oke. Ya, yang lebih tepat 3 dan 4 kondisi negara kepulauan dan perbedaan kondisi alam. Ya, memang takdir Tuhan yang Maha Esa juga iya, tapi kan konteksnya ya. Iya. 39 aspek ketunggal-ikaan dalam semboyan NKRI berarti Itu gerbang. Cita-cita. Cita-cita kebangsaan. betul. Untuk mencapai Cita-cita kebangsaan. cita-cita kebangsaan melalui alat pemersatu ini. Oke. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah tertera juga. 40 sumpah untuk mengaku memiliki satu wilayah, yakni Indonesia, terdapat pada isi Sumpah Pemuda butir. 1. Pertama. Kok krik-krik? Bingung kan antara 1 atau 2. Pertama. Sumpah Pemuda, kami bangsa bangsa Indonesia mengaku Menyatakan dengan ini. Berbangsa satu, bangsa Bertumpah Indonesia. darah yang satu. Tumpah darah Indonesia. berarti yang urutan pertama. Jawabannya it's A. Oke, itu. Coba feedback yang belum tertinggal atau apa soalnya, kemudian ada yang jawabannya belum tercentang. Silakan diskusi dengan teman-temannya. 1 sampai 20 Kak, telah tadi. Wow, 1 sampai 20 tuh. Share di grup aja, aku share di grup aja. Share di grup. Oke, Ya aku share maksudnya yang yang satu sebiji, yang cuma satu gitu loh. Yang nomor 18, nomor 2. Kalau 1 sampai 20, mohon maaf ya, kita nanti bisa kirimin mungkin. Di grup saja. Tidak yang kita share di grup saja. Nah, yang 24 tuh, cuma 24. 24 Muhammad Yamin, C. Muhammad Yamin. Nah, terus 39 dong. nomor 6, jawab. A. Ya. 6 B. Nomor 6 jangan dikibulin temennya. 6 B, orang hutan. Ya. Jangan cendrawasih. Jangan cendrawasih orang hutan ya. 16 Kak, 16. Catat nanti. 16 itu dijawab yuk temennya itu. Nomor 16. 16 B, Majapahit. Nomor 16 itu Majapahit. Ya, Majapahit. Ya. Lagi 18. 18 C, suku, ras, bahasa, dan agama. horizontal. Secara vertikal bukan horizontal. Contohnya vertikal itu gimana, Kak? Vertikal itu Garis lurus. dari Kalau dia yang ditanya
kemajemukan bangsa Indonesia secara vertikal itu contohnya gimana? Dari atas ke bawah, tidak ada kemajemukan secara vertikal. Itu penindasan jatuhnya nanti. Kalau sistem kasta gitu Bang. Ya, kalau sistem boleh, gitu, dan sebagainya. Kalau kalian mau taruh yang paling atas ini, kantor polisi apa itu? Kamu di mana itu? Iya di mana makanya? Oke. Coba nanti di search lagi ya. Kalau vertikal itu kayak kasta jadi jatuhnya nanti, ya. Mau di mananya terakhir? Halo semuanya. Iya, Kak. Halo. Berhubung sudah ada yang mau ke kantor polisi itu cukup nanti di Kamu tidak ada perjelas ya. Nanti kita perjelas di grupnya masing-masing, kita fotokan, nanti juga jawaban yang tertinggal kita juga kirimkan. Oke. Terima kasih atas waktunya semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, mau belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita ketemu lagi agar lebih barokah dan bisa masuk ke pemahaman kalian, bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan ke depan dan untuk kelancaran ujian kalian. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk menutup ini berdoa mulai. Selesai. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, makasih. Jangan lupa di-share. Share grup. Ya, nanti di-share ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Grup mapping.